Ada alasan tak lagi memujamu. Almira menangis terseduh-seduh di atas sajadah setelah mendirikan sholat malam sendirian. Biasanya ia didampingi oleh Hafif. Namun beberapa hari ini memang sang suami tidak bersamanya. Ia yang memutuskan untuk minta waktu menyendiri dan Hafif pun menyetujui tanpa banyak pertanyaan. Kepala Almira terasa sakit. Bahkan sebelum tidur sampai terbangun kembali. Lelehan air matanya membasahi pipi. Sebenarnya ia berusaha untuk baik-baik saja. Namun kesedihan juga kepiluan masih terus mengisi dadanya hingga sesekali sesak sendiri. Ia merasa tak habis pikir dengan semua yang berlalu. Kok ada ya orang sejahat itu? Ujarnya lirih, dengan sudut mata yang sudah dipenuhi kristal bening, siap tumpah membasahi pipi. Wajahnya tertunduk, guna menenangkan diri walaupun ia diminta untuk tenang. Sebisa mungkin agar semua rencana berjalan dengan lancar. Namun ia akui, psikisnya cukup terganggu. Apalagi setelah mendengar semua yang terjadi. Almira mencoba mengerti, bahkan memahami mengapa Hafif pun belum bisa menceritakan kepadanya. Karena jika sampai lelaki itu jujur dan mengungkapkan keadaan yang ada, ia akui akan diserang rasa ketakutan bukan main. Sebab Hafif juga orang baru yang belum lama hadir dalam hidupnya. Bahkan ia belum sempat mengenal lebih dalam sosok sang suami. Beruntung saja feelingnya cepat bekerja ketimbang menanti. Ada apa dengan sang suami? Sampai setiap malam seperti gelisah. Bahkan bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Hampir setiap malam. Perempuan itu menggigit bibir. Nafasnya tersengal-sengal dengan apa yang terjadi. Rasanya seperti tidak mungkin. Bahkan tak pernah terlintas oleh benak Almira bahwa semua ini akan ia lewati sendirian. Semua rencana yang semulanya ia rancang dengan Hafif ternyata langsung berbeda arah dan jadinya seperti itu. Setelah puas mengadu kepada Allah, menceritakan kegelisahan dan kesedihannya sejak beberapa hari belakangan, Almira pun segera bangun dari posisi duduknya untuk kembali ke ranjang. Ia meraih benda pipih yang tergeletak di atas kasur. Biasanya di sepertiga malam, Hafif pun akan terbangun. Entah jika malam ini sebenarnya Almira ingin bertanya langsung, bagaimana dengan keadaan lelaki itu. Namun ia kembali ingat, bahwa untuk sementara waktu ini Almira diminta menjauh dari Hafif, guna membuat keadaan lebih tenang. Sampai detik ini Almira masih memendam masalah sendirian. Bukan tidak berani untuk buka suara kepada Umi dan saudara perempuannya. Hanya saja ia tidak ingin jadi runyam. Atau pikiran buruknya takut terjadi sesuatu hal yang di luar praduga dan membuat Hafif jadi merasa tersudutkan. Bagaimanapun keadaannya, Almira sangat menyayangi sosok sang suami. Walaupun saat ini ia tengah berjuang untuk mencoba memahami bahwa ia harus lebih jeli untuk membaca keadaan sekitar. Kenapa aku harus bersaing denganmu? Lirihnya sedih. Perempuan itu keluar dari kamar dengan perlengkapan kerja yang menawan. Sebagai seorang dokter di salah satu rumah sakit, membuat ia terlihat begitu cantik. Bahkan tampilannya lebih segar dari hari-hari biasa. Almira tercenung beberapa detik sembari menutup pintu. Ia ingat kembali bagaimana perkataan Hafif yang berharap jika suatu saat nanti Almira bisa mengambil spesialis. Di saat perekonomian lelaki itu mulai stabil, dan Hafif juga sedang menyelesaikan pendidikan S2-nya yang sekarang di penghujung semester. Deritan pesan masuk di handphone membuat Almira segera meraih benda pipi di dalam tas. Ia melihat nama Atar ada di sana. Assalamualaikum Almira, bisa bertemu siang hari ini? Tidak harus berdua, bawa siapa saja teman yang kamu percaya untuk bertemu di kafe. Nanti akan saya kirim alamat lengkapnya ya. Almira pun segera membalas pesan dari Atar yang baru masuk beberapa detik lalu. Waalaikumsalam, bisa. Saya usahakan saat jam istirahat setelah azan duhur. Oke. Balasan singkat itu hanya Almira baca. Ia pun segera menemui keluarganya yang berada di ruang makan untuk menikmati sarapan bersama. Akhir-akhir ini Umi kok nggak lihat Hafif ke rumah, Al? Kalian baik-baik aja kan? Tanya Zenia kepada putrinya dengan wajah khawatir.
Alhamdulillah baik, Mi. Tapi sekarang memang dia sedang sibuk tesis. Makanya aku memberikan dia ruang biar nggak terganggu untuk penelitiannya. Almera menarik kursi lalu duduk di sebelah Erkam papanya. Kan nggak salah toh Hafif diajak ke rumah. Ya masa istrinya langsung nggak dijenguk sama sekali. Kita biasa ketemu di luar kok, Pa. Lagian juga kasihan Mas Hafif bolak-balik. Dia juga lagi pusing banyak pekerjaan. Harus handle beberapa project wedding lagi. Aku sih oke aja dengan dia nggak bisa ke rumah. Toh dia udah titip aku ke Papa dan Umi kan. Ya sudah dibawa santai aja. Ia meraih piring yang sudah tersedia di atas meja. Mengambil nasi goreng buatan Uminya yang sudah lama tidak ia cicipi. Setelah pindah ke galeri milik Hafif. Tapi beneran ini nggak lagi berantem, Al. Ujar Ina sedikit berbisik. Memastikan sekali lagi kepada sang adik. Almera menoleh ke sebelah, ke arah saudara perempuannya. Fine kok. Mana tahu kalian berantem, makanya kamu pulang ke rumah Umi. Almera terkekeh kembali duduk dengan menu sarapan yang telah lengkap. Untuk apa juga berantem, seperti anak kecil aja. Kita akur kok, hubungannya baik-baik aja. Berapa lama nih Hafif bakal sibuk dengan tesis? Jangan lama-lama titipin istrinya di sini. Nanti kamu susah punya anak. Lah, apa hubungannya tesis dengan anak? Saud Almera tidak mengerti. Jelas kalau udah pisah rumah seperti ini kan gimana kalian mau tidur satu kamar? Ya ampun Mbak, bisa banget ya bahas hal-hal seperti itu di meja makan. Sudahlah, nggak penting juga. Beruntung suami Mbak belum ada di sini. Kalau ada malu tahu. Matanya melirik ke arah Erkam, menandakan bahwa ada lelaki yang bisa mendengar ucapan Ina barusan. Ina tertawa santai, mendapati ekspresi sang adik yang mulai panik. Tak lama berselang, suami Ina pun ikut menyusul untuk menikmati makan bersama. Sampai tidak ada lagi percakapan yang terdengar di ruang makan. Mereka fokus mengisi perut sebelum memulai aktivitas masing-masing. Sebenarnya jika diturutkan kata hati, Almera benar-benar merindukan sang kekasih, suaminya yang ada di rumah sang mertua. Sempat ia tanyakan kepada adik Hafif, dan mendapat kabar bahwa sudah 3 hari ini sang suami berada di kediaman orang tuanya. Almera pun juga sempat menanyakan kesehatan Hafif di sana. Ia begitu khawatir karena kesibukan lelaki itu benar-benar menyita waktunya, dari siang sampai malam. Tak bisa berlama-lama dengan keluarga, Almera harus mengejar waktu masuk kerja. Ia pun segera pamit kepada Umi dan papanya untuk berangkat lebih cepat. Karena memang jarak antara rumah dengan rumah sakit bisa dikatakan cukup jauh. Namun tidak sejauh seperti galeri yang beberapa waktu ia tinggali. Mobil miliknya meninggalkan halaman rumah. Sampai mobil mulai menembus jalanan raya. Almera mendadak kembali menangis. Entah mengapa rasa sesak itu datang kembali. Bagaimana bisa cerita-cerita seperti ini hadir di dalam rumah tangganya? Bahkan bagi Almera, masalah seperti ini tidak muncul ketika ia masih menyandang status single, tidak terlibat hubungan dengan lelaki. Namun setelah adanya pernikahan, justru hal yang tak terduga bahkan seperti mencekam, mengerikan dan kisah-kisah horor yang pernah ia baca juga lihat dari media. Kini ia rasakan dalam lingkaran pernikahannya sendiri. Tapi kenapa? Kenapa harus dirinya dan Hafif yang merasakan hal seperti ini? Bahkan mungkin Hafif pun tidak menyadari bahwa sebenarnya ia yang menjadi objek utama dalam sebuah skenario yang saat ini sedang melibatkan hal-hal di luar dugaan banyak orang. Ini nyata kan? Dokter Almera. Almera, panggilan di gendang telinganya membuat perempuan itu menahan langkah untuk masuk ke dalam mobil. Ia menemukan sosok Aisyah ada di parkiran depan rumah sakit. Bahkan sepertinya sedang menunggui dirinya. Perempuan itu Aisyah kan? Almera berusaha meyakinkan bahwa perempuan yang baru saja menyapanya adalah istri dari Attar. Sampai terlihat jelas tawa manis Aisyah ke arahnya dengan langkah mendekati posisi Almera saat ini. Oh, hai Aisyah, sengaja mau ketemu saya? Tanyanya pada sang lawan bicara. Aisyah mengangguk, membenarkan pertanyaan Almera barusan. Ada apa? Tadi saya baru banget dari galeri, tapi kok tidak ada Mas Hafif ya?
Saya nggak tahu, soalnya saya nggak berangkat dari galeri. Bukannya Mbak Almira istri Mas Hafif. Masa suami sendiri nggak tahu? Betul, saya istrinya. Tapi tadi malam saya menginap di rumah orang tua. Memangnya ada keperluan apa dengan Mas Hafif? Matanya melirik Aisyah sebentar. Namun tak lama dialihkan pada objek yang berbeda. Ada hal yang ingin saya bincangkan dengan beliau. Tapi saya pikir Mas Hafif sedang mengantarkan Mbak Almira ke rumah sakit. Karena galeri kosong. Makanya saya susul kemari. Almira tidak bisa berkata-kata dengan jawaban yang baru saja Aisyah lontarkan. Kebetulan saya bawa mobil sendiri hari ini. Ada yang ingin disampaikan lagi. Saya sudah terlambat beberapa menit untuk bekerja. Tidak ada, Mbak, silakan masuk saja. Saya jadi ganggu Mbak Almira deh. Perempuan itu tersenyum tipis, menganggukkan kepalanya sebentar lalu segera masuk ke dalam rumah sakit. Langkahnya dipercepat sampai tubuhnya menghilang di sebalik pintu, dan Almira berdiri di tepi jendela, guna memastikan apakah mobil milik Aisyah benar-benar masih berada di parkiran, atau sudah bergerak meninggalkan rumah sakit. Mata perempuan itu memanas sembari terus mengintip, sampai kendaraan roda 4 itu benar-benar hanya meninggalkan debu di area parkiran. Panggilan masuk dari handphone yang tergeletak di meja kerja, menyadarkan Almira dari renungannya pagi ini. Ia mendapati nama Sia sebagai penelepon, yang sepertinya memang ada hal penting ingin disampaikan kepadanya. Sampai tidak biasanya sang sahabat mengganggu jadwal kerjanya dengan panggilan. Sekalipun ada hal yang ingin ditanyakan, Sia hanya mengirimi pesan saja. Namun kali ini justru tidak. Karena memang keadaan rumah sakit tidak terlalu sibuk dengan pasien, Almira pun segera mengangkat panggilan tersebut. Hingga suara Sia terdengar di seberang sana. Al, itu kenapa foto pernikahan di Instagram pada dihapus semua? Pertanyaan spontan tanpa basa-basi terdengar dari sang lawan bicara. Almira menyandarkan tubuhnya ke kursi setelah mendengar pertanyaan Sia barusan. Gak apa-apa sih, biar privasi aja. Gue kok jadi curiga ya, kalau kamu dengan Mas Hafif lagi gak baik-baik aja. Alhamdulillah kita baik kok, gak ada yang harus kamu curigai. Masa sih Al? Yakin? Iya sih, beneran kok kita baik-baik aja. Tapi kenapa foto pernikahan aja yang lo hapus? Kenapa foto-foto sebelumnya gak lo hapus juga? Kan sudah aku jawab, aku mau privasi. Ih, seriusan deh Al, gue yakin lo pasti ada something yang gak lo ceritain ke gue kan. Pasti nih gue udah bisa tebak perkiraan gue gak salah. Almira langsung menguntai tawa kecil. Namun tawa itu terdengar pilu sekali. Sampai akhirnya Sia menyadari bahwa memang sang sahabat sedang tidak baik-baik saja. Lo gak bisa gini Al, lo masih anggap gue sahabat gak sih? Tentulah sih, kamu selalu jadi sahabatku. Ya makanya cerita ke gue. Siang ini kamu sibuk nggak? Tapi pasti ada jam kuliah ya? Nggak terlalu sibuk, juga nggak luang banget sih. Tapi bisa lah kalau untuk jam istirahat buat gue ketemu lo. Gue usahain ke sana. Sih, mau nggak temani aku keluar sebentar? Kemana? Ketemu seseorang. Siapa? Atar. Hah? Ketemu Atar? Ngapain Al? Saud Sia kaget. Kamu mau nggak? Ini lo bermasalah dengan Atar atau gimana sih? Aku nggak bermasalah dengan Atar. Baik-baik aja kok. Semua baik. Terus kenapa lo sampai harus ketemu Atar kalau baik? Suara Sia terdengar gemas. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan ke dia. Mas Hafif tahu nggak kita mau ketemu Atar? Nah, maka dari itu aku minta bantu juga untuk kamu nggak sampaikan ke Mas Hafif. Dosa lo Al ketemu lelaki lain tanpa izin dari suami. Ini urgent sih, walaupun tetap dosa nggak apa-apa, biar aku yang tanggung semuanya. Kamu nggak akan ikut nanggung dosaku kok. Atar juga izinin aku buat bawa teman. Atar kenal aku nggak sih? Ya sepertinya kenal sih, kan dia teman dekat Mas Hafif. Tapi bukan masalah. Tunggu dulu deh, sebenarnya ini ada apa sih? Gue jadi bingung sendiri. Kan Mas Hafif dengan Atar lagi berantem, gara-gara Mas Hafif menikahi lo.
Terus kenapa sekarang lo jadi ketemu dengan Atar? Sebenarnya yang konflik ini siapa? Kita semua baik-baik aja, gak ada yang konflik. Ah, masa sih? Gue tahu banget lah hubungan Atar dengan Mas Hafif itu berantakan banget. Tanpa harus dibaik-baikin pun juga udah bisa ketebak. Sih, untuk sekarang bukan hal itu lagi yang jadi prioritas aku. Justru ada hal berat lain yang harus aku selesaikan. Dan itu hanya lo sendiri. Enggak dengan Atar juga. Dengan Atar gimana sih, Al? Gue semakin tidak mengerti. Sumpah deh, gue nggak tahu sama sekali titik permasalahan kalian ini ada apa. Makanya kamu mau ikut aku kan, bisa temani aku siang ini. Ya udah deh, untuk menjawab rasa penasaran gue mengenai hubungan kalian yang membingungkan. Gue bersedia diajak ketemu Atar. Dan bersedia juga menanggung dosa karena telah membohongi sepupu gue sendiri. Yang pasti aku nggak selingkuh kok sih, juga tidak bermain belakang dengan Atar. Insya Allah Mas Hafif tetap menjadi suami terbaikku. Terus masalahnya apa? Kenapa jadi seperti ini sih, Al? Gue nggak ngerti banget deh. Ya Allah, ada-ada aja kalian ini. Bahkan mungkin kalau kamu dengar ceritanya, kamu nggak akan bilang ada-ada aja lagi. Ekspresi kamu bakal sama denganku dan berusaha memastikan apa benar itu semua sudah terjadi. Lo nangis, Al? Tanya Sia langsung.